Dalam memperlakukan media sosial atau istilahnya literasi digital ya. Jadi kita tidak boleh, karena kan kalau mengikuti artikulasi digital itu kita mengikuti algoritma, kita mengikuti rating, mengikuti viewer, mengikuti viral gitu. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ikhwatu iman, jamaah Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita menginjak bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan baik dan dengan amal soleh, sehingga tidak seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'atus. Berapa banyak orang yang saum di bulan Ramadan, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ikhwatu iman, Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi atau zaman sekarang adalah zaman di mana media sosial itu menjadi alat untuk menyebarluaskan pandangan, faham, gagasan, dan juga berita yang perlu disampaikan kepada halayak. Tapi tentu saja penyebarluasan berita yang disampaikan dalam konteks Islam tidak serta-merta dilemparkan begitu saja, disebarluaskan begitu saja. Ada beberapa poin dalam media sosial yang harus dilakukan sebelum di-sharing, sebelum dibagikan kepada khalayak. Yang pertama, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang tadi disampaikan, bahwa proses fatabayyanu, proses tabayun ini, proses check and recheck ini dilakukan. Ketika datang berita yang menerpa kita, tentu saja kita tidak serta-merta mempercayainya, tapi harus melalui proses check and recheck, proses tabayun. Ya. Saring sebelum sharing. Kita harus menyaring apa yang kiranya bisa kita sharing, mana yang kita keep
ya. Karena tentu saja kalau kita menyebarluaskan berita-berita yang bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang adu domba, itu justru akan memperkeruh suasana, menimbulkan kegelisahan, menambah kekisruhan dalam situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua adalah menyebarkan kebaikan. Ya, kita pergunakan media sosial, platform apapun, ya, baik di Facebook, di YouTube, di Instagram, di TikTok, di apapun platformnya. Sebagai seorang Muslim, tentu saja kita harus menyebarluaskan kebaikan. Apa yang keluar dari seorang Muslim itu adalah kebaikan. Jangan ucapan, perkataan yang sia-sia, apalagi yang tidak berguna. Yang viral belum tentu yang baik. Prinsip dalam Islam bukan hanya asal viral, bukan hanya asal algoritma, tapi juga harus mengandung nilai-nilai, mengandung sikap, mengandung pesan, kebaikan. Yang ketiga adalah kita menjaga lisan digital. Dalam berkomentar, dalam mengupload, mengomentari postingan orang, kita harus ihfad lisan, menjaga lisan kita. Sekiranya tidak baik atau dirasa tidak baik, tidak bermanfaat, menyakiti orang lain, maka seyogianya itu dihindari. Karena lidah itu betul, kata peribahasa tidak bertulang. Tapi kalau kita pergunakan lidah itu dengan sebaik-baik, itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Karena media sosial ini bagaikan pisau bermata dua. Bisa kita pergunakan dengan cara yang baik, atau sebaliknya bisa kita pergunakan dengan cara yang salah. Yang ketiga adalah menghindari ghibah, membicarakan sesuatu yang aib orang lain, menggunjing, menyebarkan permusuhan. Ini juga selaras dengan fatwa MUI nomor 24 2017. Jadi sebaiknya seorang Muslim itu menyebarkan hal-hal yang baik. Sekiranya tidak bermanfaat, menyebabkan permusuhan, maka tidak usahlah disebarluaskan. Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah kebenaran, sampaikanlah kebenaran, atau lebih baik diam. Lebih baik diam, kita menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga privasi dan aurat. Yang kelima, menjaga privasi dan aurat. Nah, dalam era media sosial ini memang semua orang bisa menjadi penyampai berita. Ketika media-media mainstream tidak memberitakan, maka akun-akun pribadi bisa menyebarluaskan. Ini sangat dijaga betul, apalagi persoalan aurat, persoalan privasi. Ini menjadi sangat krusial gitu. Misalnya ketika kita mengupload aktivitas kita, tentu saja kita tetap menjaga nilai-nilai yang diusung oleh agama Islam. Tidak memunculkan aurat, syahwat, sehingga betul-betul kita jaga. Betul, memang kita tidak bisa menjaga pandangan orang, menilai komentar orang, tapi paling tidak kita bisa menjaga diri kita, tampilan kita supaya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Karena soal-soal hal yang kecil itu menyebabkan terjadinya sesuatu. Yang keenam adalah bijak mengatur waktu. Nah, ini apalagi di bulan Ramadan, kita tidak kontrol untuk scroll di media sosial, kita lupa waktu, untuk tadarusan, sholat tepat waktu, berjamaah, kita batasi, dengan platform aplikasi tertentu kita batasi, waktu kita mengakses
media sosial ini, ya. Jangan sampai dari mulai bangun sampai mau tidur lagi itu kita hampir waktu kita kan hidup di dunia nyata, berdiskusi, ya, berinteraksi dengan orang-orang, ya. Kita kadang-kadang berinteraksi dengan yang mana gitu ya, berjumpa dengan siapa gitu, berkomunikasi dengan siapa. Jadi bijak menggunakan media. Karena kalau kita tidak bijak menggunakan waktu media sosial, kita habis waktu kita ini. Ya, waktu dengan hal-hal yang menghabiskan waktu yang tidak perlu. Yang selanjutnya adalah ikhlas dan menghindari riya. Jadi ketika kita mengupload sesuatu, tentu saja kita meniatkan diri, ya, menyebarkan kebaikan, bukan untuk riya. Ya. Misalnya kita sedang berumroh atau berhaji atau melakukan kebaikan, kemudian kita menyebarkan pesan itu ya, dengan maksud supaya orang lain tertarik dan dengan maksud juga orang lain untuk bisa mengikuti jejak langkah kita. Tapi diri kita harus meniatkan diri kita secara lurus, ya. Niat secara ikhlas, hanya semata-mata menyebarkan dakwah, bukan untuk riya, ya. Untuk validasi pengakuan diri kita bahwa kita sudah ke sini, sudah ke sana. Enggak, tidak ada itu, ya. Yang terakhir tentu saja dalam dunia media sosial tidak terlepas dari dunia perbedaan, ya, dinamika, ya. Ingat, satu hal di media sosial yang tidak boleh itulah menyerang secara pribadi, ya. Ini kita bisa terjerat dalam undang-undang ITE, ya. Kalau berdiskusi, berdebat dalam perdebatan dinamika argumentasi itu masih wajar. Tapi kalau sudah menyerang pribadi, menyerang fisik, nah itu yang tidak dibenarkan, ya. Kita boleh tidak suka argumennya, tapi orangnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar-dasar dari poin bermedia Islam yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ustadz, sebelum ditutup ada pertanyaan yang masuk ke redaksi. Yang pertama, ketika kita bermedia sosial, bagaimana seharusnya kita dalam memperlakukan media sosial tersebut? Ya. Dalam memperlakukan media sosial atau istilahnya literasi digital, ya. Jadi kita tidak boleh, karena kan kalau mengikuti artikulasi digital itu kita mengikuti algoritma, kita mengikuti rating, mengikuti viewer, mengikuti viral gitu. Tidak semua yang viral itu bagus. Ya. Apalagi pesan-pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah itu mau disukai, mau tidak disukai tetap harus disampaikan, kan begitu ya. Ya. Kebenaran itu harus disampaikan. Jadi tidak ada ceritanya kebenaran itu berhenti, ya, kalau tidak ada viewernya, tidak ada like atau subscribernya, nggak ada. Terus saja. Mohon maaf. Jadi tidak ada ceritanya. Kemudian juga kita harus berpikir kritis, ya, mengenali sumber-sumber yang disampaikan. Sekarang sumber-sumber ilmu itu bisa kita lihat dari mana saja. Termasuk dari media sosial. Tapi apakah betul sumber itu mengatakan seperti itu? Sekarang dengan dunia AI, ya, ChatGPT, Gemini dan lain-lain, itu orang bisa merekayasa perkataan, ya, sikap, tingkah, pola dan seterusnya. Makanya harus cek and recheck, memilih konten, ya, yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Istilahnya memverifikasi. Istilah hadis itu jarah wa ta'dil. Jadi meneliti betul.
Kalau kita ke hadis itu kuat untuk jarh wa ta'dil, meneliti hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang lemah, mana yang palsu, maka dalam berita di media sosial begitu. Jadi jangan asal share gitu loh. Jangan asal, tapi harus disaring oleh kita. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan yang masuk yaitu bagaimana menjadikan media sosial sebagai lahan kebaikan untuk berdakwah. Ya, tentu saja media sosial yang kita miliki, kita kan wajib menyampaikan ya kebenaran walaupun hanya satu ayat yang bisa kita lakukan. Ya, bukan berarti kita sudah lebih sempurna dari orang lain, tapi paling tidak kita mengajak, gitu ya, mengajak kepada kebaikan. Oleh sebab itu, kita isi ruang-ruang publik ini atau public sphere ini dengan hal yang baik. Ya. Dengan kebaikan. Ya. Dengan niat memang betul-betul niat ikhlas bahwa kita ingin da'a ilallah. Kita mengajak kepada jalan Allah. Mungkin orang banyak yang gak suka, banyak yang unlike gitu. Tapi ya kita tidak ada urusan soal itu. Ya. Jadi memperlakukan media itu ya bukan hanya sekedar memamerkan kemampuan kita, bukan sekedar kita ingin centang biru misalnya, tapi harus bermanfaat. Gitu ya. Kan prinsip dalam Islam itu kita harus bernilai ibadah. Semua apapun amalan yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Termasuk dalam mengisi konten-konten di media sosial. Begitu. Baik Ustadz, yang terakhir, ketika kita bermedia sosial, apakah ada dosa jariah dalam bermedia sosial tersebut? Ya, ini sering disampaikan ya. Yang dimaksud dengan dosa jariah ini mungkin mengikuti apa yang sudah dilakukan gitu ya. Ketika seseorang itu menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan itu ya. Apanya sejatinya yang kita lakukan tuh kebaikan orang tua dulu yang ditujukan oleh orang tua. Orang tua mendapatkan kebaikan. Tapi menunjukkan jalan kepada jalan yang sesat juga ada kontribusinya, ya. Memfasilitasi kejahatan, memfasilitasi kezaliman. Dia punya saham, ya, terhadap dosa-dosa yang ada. Itu yang mungkin bukan dosa jariah itu dalam pengertian itu. Jadi menunjukkan jalan kepada hal yang tidak benar gitu ya. Kan dalam prinsip Islam itu yang memfasilitasi, yang menyediakan, ya, yang mencatat gitu dalam riba itu semua termasuk gitu. Makanya kita harus hindari, harus hati-hati betul kita ini dalam bermedia sosial itu supaya jangan sampai orang mengikuti role model kita harus dibentuk secara baik. Anak-anak kita melihat apa yang ada pada diri kita. Kalau role model kita baik, insya Allah diikuti oleh generasi muda yang akan datang itu dengan baik. Tapi kalau role model kita tidak baik, maka itu setidaknya akan dipengaruhi mereka itu oleh tingkah laku kita. Jadi itu yang dimaksud mungkin menunjukkan kepada ketidakbaikan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada ilah.